Hari ini kita akan bahas hasil wawancara kemarin dulu ya, karena kan itu yang paling penting. Silakan, siapa yang mau bahas kemarin? Ngapain aja atau apa aja yang dilakuin pas datang ke sana? Silakan, siapa? Gimana? Siapa aja yang ke sana? Saya izin menjawab. Jadi pas kita ke sana itu, kan kita di Jumat ya Pak, kesananya sekitar jam 2-an. Yang ke sana itu saya, terus Diva, Agi, sama Aludin. Terus pas nyampe sana tuh kita disambut dengan baik sama si ibunya. Oh ya pas si ibunya juga nanya, kenapa Bapak nggak ke sana, karena 2 tahun yang lalu tuh dosen pembimbing tuh ikut kayak menyerahkan mahasiswanya untuk itu Pak Iya. KKN gitu. Terus ya udah kita bilang aja, kan Bapak pernah bilang kalau Bapak bakal ke sana kan Pak, tapi kita belum ngasih tahu sih Bapak kesananya kapan gitu. Udah dari situ kita langsung wawancara aja Pak, seperti biasa kayak cerita-cerita gitu. Iya, kenapa saya nggak ke sana tuh? Karena waktunya hari Jumat. Kalian juga kayaknya ngedadak ya. Kalian ngasih taunya hari Kamis gitu ya. Terus saya hari Jumat ada agenda lain, ada beberapa rapat juga. Tadinya mau hari ini, cuman hari ini juga sama ya. Jam 9 ada rapat sama ada simulasi, jam 1 sama Bu Dekan. Jadi kayaknya nggak akan bisa gitu. Nah terus berikutnya tentang hasil wawancara nih. Setelah kalian, banyak ya pertanyaannya kalian gitu ya. Udah bagus ya, udah dikelompokkan. Soalnya kan ini nanti jadi bahan buat bikin laporan ya. Dari mulai profil, kan profil ada di latar belakang atau di sejarahnya, sejarah perusahaan gitu. Nah, kita nggak akan bahas semuanya karena nanti juga bakal tertuliskan di itu. Yang saya ingin tanya, apa masalahnya yang kalian temukan di sana yang paling urgent gitu? Sebenarnya karena lagi pandemi ya Pak, jadi UMKM-nya tuh lebih ke ini aja sih Pak, kayak ngebuat kayak Shopee, akun Shopee kayak gitu, terus Gojek, karena mereka tuh udah dari tahun lalu buat akun Shopee sama akun Gojek kayak gitu, tapi belum di ACC gitu Pak dari pihak Shopee sama Gojek, jadi itu yang menghambat mereka buat penjualan secara online gitu di masa pandemi ini. Terus pendapatan juga di masa pandemi ini pun jadi menurun banget gitu Pak. Biasanya berapa pendapatannya? Biasanya tuh dari 15 juta, sekarang tuh paling 5 juta gitu Pak, kira-kira. 15 juta itu per apa? Per tahun, per bulan, per hari? Per Per apa? Per bulan ya? ya. Biasanya kejual kemana 15 juta per bulan gitu. Biasanya sekarang jadi 5 juta per bulan. Ya paling kebantu sama kalau misalkan kayak ada orderan nasi box kayak gitu Pak. Kan lumayan banyak ya Pak kalau ada orderan nasi box itu, kan dia sistemnya PO juga. Nasi box acara apa?
biasanya? Kayak syukuran kayak gitu Pak paling. Oh, terus kemarin apa namanya kegiatan utamanya apa jadinya? Sebenarnya balance sih Pak. Jadi antara nasi box sama makanan ringan tuh sama. Jadi kalau misalkan mereka terima, dua-duanya terima gitu Pak. Jadi kalau misalkan mereka rame di nasi box, alhamdulillah. Kalau mereka rame di makanan ringan juga alhamdulillah kayak gitu. Kalau dilihat dari penjualannya gedean mana? Kalau penjualan, karena mereka ternyata makanan ringan sama nasi box itu sistemnya ready stock Pak. Jadi nasi box juga dia di frozen food gitu Pak. Jadi kalau ada orderan juga tinggal langsung dimasak. Jadi nggak nunggu lama gitu. Nasi box di frozen. Jadi misalkan si bahan-bahannya itu kayak misalnya daging, kayak ayam kayak gitu mereka dimasukin ke nasi box. Jadi kalau ada orderan mereka tinggal langsung ambil aja gitu Pak. Ngangetin gitu ya. Iya. Oh, kalau penjualannya gimana? Kalau dibandingin gitu, mana yang lebih besar? Udah dapat belum? Terakhir kan bilang belum dapat datanya ya. Siapa aja yang ke sana tuh? Dinda, terus Alauddin ya? Ya Aziz terus sama Diva. Terus pas kemarin juga Yolan ke sana Pak untuk ngambil data yang belum kita dapatkan. Data apa? Itu Pak laporan keuangan. Gimana Yolan? Kamu dapat data apa di itu? Kemarin data keuangan saya ngambil data keuangan yang tahun 2020 sama nyari soal-soalnya gitu. Terus gimana hasilnya? Mana lebih besar penjualannya antara makanan berat sama snack? Kalau dilihat dari laporan keuangan sebelumnya masih dari nasi box sih Pak, banyak yang lebih karena lebih mahal juga kan dalam penjualannya. Kalau cesek-cesek itu kurang sih. Oh, berarti iya sih. Pak, ya. izin jawab Pak. Yep. Jadi yang kemarin hasil wawancara kemarin itu emang nasi box ya. Cuman kan nasi box kan kalau emang ada pesanan tuh baru dapatnya kan gitu. Terus yang divalidasi sama si ibu ini produknya tuh ya cuma makanan ringan gitu. Kalau yang makanan berat mah nggak ada kayak di validasi gitu Pak ke si perusahaannya gitu. Oke, berarti kalian mau fokus kemana nih kalau kayak gitu kondisinya? Paling yang divalidasiin aja sih apa soalnya kan udah pasti gitu ke kayak syarat-syarat dari UMKM-nya juga. Oke, ya berarti kan kemarin kan pas sebelum ke sana kan kita berasumsi ya kalau misalkan kita mau pilihnya yang makanan ringan gitu, tapi kita lihat kondisi di sana. Terus ketika kalian lihat kondisi di sana, kalian udah memutuskan makanan ringan. Oke, sekarang kita fokus ke makanan ringan ya. Nah, kalau makanan ringan tadi masalahnya udah disebutin ya sebagiannya. Udah daftar ke GoFood tapi belum di ACC gitu. Udah berapa lama tuh? Kalau GoFood tuh setahun. Ya, setahun. Ya, setahun. Juga iya Pak. Jadi mereka tuh mungkin karena katanya sih ya Pak, kata karyawan di sana karena banyak yang daftar Shopee jadinya belum di ACC gitu pas sama sama dari si pihak Shopee-nya. GoFood-nya mah udah. GoFood juga belum. Ada paling Grab Pak.
Yang udah jalan tuh Grab gitu. Iya, Grab. Kalau penjualan di Grab gimana? Udah ada yang jalan nggak dari Grab? Pas kita ke sana sih ada Grab yang datang ya, Pak. Jadi kayak ngantar makanan gitu. Kok ngantar makanan? Berarti kita beli ya tuh, bukan jual. Ya, maksudnya ngambil makanan buat diantar gitu, Pak. Oh. Jadi masalahnya kan emang kita kan bukan rencana ya. Kita kan temanya digital marketing tuh. Jadi gimana caranya gitu ya biar bisa jalan digital marketingnya sesuai sama tema kita tahun ini gitu. Jadi GoFood itu yang udah setahun ya belum? Setahun belum. Berarti langkah berikutnya gimana dong menurut kalian buat follow up GoFood? Paling kita udah bilang sih ke ibunya, Pak, untuk bikin akun baru buat si ibunya. Jadi kemarin itu kita udah bikin akun Instagram, terus TikTok juga ibunya minta dibuatin. Pas kemarin tuh udah dibuatin juga sama Yolan. Terus kita juga bakal buatin buat GoFood sama Shopee Food gitu, Pak. Terus kemarin juga ibunya minta dibikinin proposal gitu, Pak, buat ibunya tuh ikutan kayak acara gitu, Pak, pokoknya. Acara apa tuh? Pameran gitu? Bukan sih Pak, itu teh kayak ada acara seni nggak tahu apa sih ibunya, kayak pengen buatin proposal pengajuan, pengen masukin cateringnya gitu buat jadi konsumsi di situ gitu pas acara itu gitu sih. Kemarin nanya-nanya lagi. Oh, mau masukinnya malah cateringnya ya? Ya, tapi cateringnya memang nasi boxnya. Nah itu karena kalian udah mutusin buat makanan ringan gitu ya, itu ada di kalian sih itunya keputusannya apakah mau bantu ibunya buat makanan beratnya juga atau menolak gitu ya. Kalau misalkan kalian mau, tapi kalian juga harus hitung ya keuntungan kerugiannya kalau ditolak ya. Berarti di sana udah ada pegawai ya? Ada berapa pegawainya? Ada 3, Pak. Ada 3. Tugasnya ngapain aja? Kayak bantu-bantu saat produksi gitu, Pak, paling. Kalau penjualannya kebanyakannya dari mana sih itu? Gimana, Pak, maksudnya? Ya jualannya sekarang ini yang dia bilang 5 juta per bulan itu dari mana? Dari mana banyaknya, apa dari offline atau gimana? Oh, lebih banyak dari pesanan WhatsApp sih, Pak, kalau dari wawancara kemarin tuh. Yang mana? Makanan ringan apa makanan berat? Ya, untuk makanan ringan, Pak. Sama ini Pak, ada tambahan, kalau yang makanan berat tuh dia ada di nyimpen stand di rest area gitu, di tol gitu kan. Jadi kayak ada tempat makan, dia masukin si menu-menunya gitu ke rest area gitu. Rest area jadi mana? Kayaknya tambahannya 125. Aduh, kemarin 128 gitu, saya lupa. Yang Cimahi kan ya, Cimahi itu 125 bukan sih? 125 kalau nggak salah ya. 125, Pak. 125 ya, kayaknya itu deh. Ya soalnya kalau ke rest area yang selanjutnya kan di Purwakarta.
Mungkin rest area Cimahi mah di 125. Jadi kalau kita ngelihat malah banyak ya dua-duanya sih ada ini ya. Berarti tadi ya kita ulangi lagi yang apa namanya yang belum jalan itu digital marketingnya gitu ya. GoFood, terus yang keduanya itu Shopee ya, Shopee Food ya. Terus apa lagi yang belum? Kalau target kalian mau kemana? Ngasihnya ke semuanya. Paling kita lebih mau utamain Shopee, Instagram, GoFood sama GrabFood sih Pak. Alasannya apa? Shopee, Instagram, sama itu. Apa alasannya? Kita lebih banyak melihat orang-orang lebih banyak mempergunakan yang mana aja sih Pak. Karena kan sekarang tuh Shopee juga orang-orang kan lagi Shopee Food kan lagi booming-boomingnya ya Pak. Karena lagi dia baru banget mulai. Jadi banyak yang mempergunakan Shopee Food gitu Pak. Kalau IG? Instagram juga banyak yang pakai Pak. Jadi lebih gampang menggunakannya juga gitu Pak. Jadi kalau ngupload makanan juga kan lebih enak dilihat ya Pak daripada FB kan. Lebih tertata rapi gitu Pak. Terus GoFood sama GrabFood juga lebih mempermudah untuk memesan aja sih Pak. Kalau Shopee Food itu kan, kalau Shopee itu ada dua ya. Ada yang marketplace-nya, ada Shopee Food-nya gitu. Terus kalian pengennya yang mana? Shopee Food-nya aja? Kan kalau daftar Shopee itu kita kan masuk akun bisa bisnis bisa pribadi. Cuman ibunya tuh pinginnya yang bisnisnya Pak. Jadi nanti kalau bisnis tuh bisa langsung kita ngedaftarin buat Shopee Food-nya juga. Jualannya ada yang keluar kota? Ada Pak. Kemarin ibunya tuh cerita ngirim ke Surabaya kalau nggak salah Pak. Yang makanan ringan. Ada yang pesan lewat WhatsApp. Lewat WhatsApp? Ya. Terus kemarin juga kan saya sempat mempromosikan di WhatsApp. Terus ada yang beli juga Pak gitu ke Cirebon. Makanan ringan. Harganya berapaan ya? 15.000 ya tadi? 20.000 Pak. Kalau 15.000 tuh rujak. Oke. Kalau saya lihat di sini kalian juga udah tahu apa? Udah cari tahu gimana daftar-daftar ke marketplace itu. Jadi nanti kalau si ibunya pengennya gimana? Yang masalah itu ya. GoFood-nya dia mau lanjutin apa enggak? Mau dilanjutin Pak. Tapi saran kalian bikin akun baru gitu. Iya, karena kan takutnya apa ya Pak, malah nggak berkelanjutan gitu Pak. Soalnya mereka juga udah nunggu dari setahun yang lalu kan, terus nggak ada apa kelanjutannya gimana gitu Pak. Gitu sih. Apa nggak kalian coba konfirmasi dulu? Mungkin nggak sih kayak gitu? Izin jawab Pak. Kemarin teh pas ditanyain teh akunnya ternyata yang pertama bikin tuh adik ibunya gitu. Jadi kayak pas saya mau cek gitu, yang kemarin sebelumnya udah sampai mana daftarnya teh, ya nggak ada gitu datanya. Tuh saya bertanyain teh di HP adiknya itu katanya, nggak ada di HP ibunya gitu. Iya. Berarti emang bisa dibilang kurang niat ya buat ngurus GoFood-nya. Jadi cuman nunggu aja gitu kan. Kayaknya sih gitu kelihatannya ya. Izin menambahkan Pak. Jadi kita juga bikin Gmail baru supaya jadi semua sosmed yang buat
penjualan tuh benar-benar di satu Gmail aja gitu Pak. Jadi nggak ngacak-ngacak gitu Pak, biar rapi. Tapi kan udah ada yang Facebook kan katanya udah ada ya. Ya. Itu Cuman gimana? Ibu makainya akun pribadi Pak kalau itu. Jadi kita pakai akun khusus bisnis aja Pak, buat bisnisnya Ibu gitu. Kalau yang akun pribadi udah banyak yang Facebook. Apanya Pak? Itunya apa namanya followersnya gitu atau transaksinya di sana? Enggak sih Pak, sama aja baru dikit. Oke. Berarti kalian pilih yang GoFood ya, berarti bukan tugasnya ya, apa namanya targetnya berarti GoFood ya. Terus kalian juga udah tahu caranya ke GoFood gimana, terus sudah bikin juga emailnya, berarti tinggal dilanjut ke persyaratan-persyaratan lainnya ya, fotokopi dan lain-lain produk gitu-gitu. Terus yang Shopee Food, ibunya mau juga, udah pasti mau. Iya Pak, jadi lebih mengutamakan Shopee Food sih si ibunya, karena paling ditunggu-tunggu gitu Pak. Cuman jadi udah nanya terus ke pihak Shopee-nya, tapi katanya suruh tunggu lagi tuh. Oke. Shopee-nya harus bertahap. Terus kalau misalkan marketplace lain kayak apa Bukalapak gitu, Tokopedia gimana? Ibunya nggak nyuruh kita buat ke situ sih Pak, mungkin karena ibunya juga kan kurang mengerti cara penggunaannya, jadi ibunya juga minta yang mudah aja gitu Pak, yang mudah dimengerti sama orang-orang, sama ibunya juga gitu. Terus mana yang lebih banyak orang-orang gunakan, ya udah ibunya ingin terjun langsung ke kayak Shopee kayak gitu. GoFood berarti Shopee Food sama kalau Grab mah udah ya, GrabFood mah ya? Udah Pak, sama Instagram juga kan kita buat baru ya Pak, udah bilang juga ke ibunya, terus ibunya juga setuju gitu. Berarti kan kalau yang udah itu, yang udah dibuatnya berarti GrabFood sama IG ya. Kalau Facebook gimana? Udah juga? Kalau Facebook udah dibikin? Facebook belum kita bikin Pak. Tapi mau bikin? Paling kayaknya ya sih Pak. Tapi kan kalau kalian lihat kemarin, yang si Facebook itu kebanyakannya makanan berat ya? Iya, makanan berat. Berarti harus ada khusus ini ya, Facebook untuk apa namanya makanan ringan ya. Jadi yang udah itu Shopee Food ya, Shopee Food, GrabFood sama IG ya. Nah terus kapan kalian rencana mau ngurusin GoFood, Shopee Food sama FB? Kalau FB bisa sekarang juga selesai ya. Kalau foto produk udah ada? Foto produk makanan ringan udah Pak. Kalau makanan berat belum. Maksudnya itu dari ibunya? Enggak, saya foto ulang gitu Pak, biar konsepnya biar rapi aja sih Pak di Instagramnya nanti pas dieditnya. Jadi kita beli produknya, terus saya foto di rumah gitu Pak. Semuanya? Makanan ringan, ya. Cuman yang nggak kefoto tuh yang rasa original, soalnya di ibunya juga habis Pak. Oh, habis. Iya. Tak berarti, ntar ya. Itu tugasnya itu ya, si apa GoFood-nya harus mulai didaftarin ya. Progres lah ya. Progres mendaftarkan GoFood. Terus yang kedua, progres mendaftarkan
Shopee Food. Yang ketiga, membuat FB. Oke, itu masalahnya. Sekarang ininya apa namanya yang mau diiklanin itu kira-kira mana dari 5 itu? Kalau menurut saya sih Instagram sama Shopee itu harganya kayaknya lebih ke kedua itu sih Pak, soalnya harganya juga lebih terjangkau murah gitu Pak dibanding Facebook kan. Kalau Facebook tuh kalau kita ngiklan tuh harganya rada lumayan gitu Pak dibanding sama Instagram dan Shopee. Kalau Instagram tuh kita tuh per hari bisa milih gitu berapa harganya, kan antara dari 10.000 sampai berapa, bisa 10.000 per harinya, bisa 20.000 per harinya. Kalau Shopee itu kan dia per klik ya Pak, jadi bisa terhitung murah juga dibandingkan Facebook. Terus Facebook juga cara iklannya lebih rumit Pak. Iya sih benar. Tapi kalau di Shopee Food per klik itu satu kali klik bayar gitu ya? Apa gimana sih? Ya jadi per kliknya tiap orang ngeklik tuh berarti kita ngeluarin gitu Pak. Berarti kalau gitu mah kayak pasca bayar dong ya? Ya jadi misalnya di situnya kita misalkan kita 2 hari ngiklannya gitu ya Pak. Terus nanti kita milihnya yang 5.000. Nah, berarti nanti pas kita klik 5.000 tuh nanti di situ ada tulisannya berarti 17 kali klik. Nanti berarti orang tuh bisa ngeklik yang ngeklik kita tuh ada 17 kali gitu. Jadi udah ditentukan dari si Shopee-nya, Pak. Oke. Berarti nanti tugasnya kalian ini udah 17 Agustus itu berarti 15 hari lagi ya. Cepet banget. Jadi harus geber juga nih. Jadi berarti itu tapi udah didiskusiin sama ibunya mau yang mana si iklannya. Pas saya kan nanya ya Pak, jadi di Instagram tuh yang dimasukin tuh mau buat khusus makanan ringan aja atau gimana? Terus kata ibunya, tapi ibunya minta sama kayak makanan berat tuh, makanan ringan, makanan berat tuh dijadiin satu akun gitu loh Pak. Jadi semuanya masuk iklan ke Instagram itu gitu. Berarti itu gimana Pak? Kita bantu dua-duanya atau? Ya, itulah. Lumayan ya. Maksudnya bingung. Maksudnya kan kalau kata anak-anak Instagram mah ngeganggu gitu tuh ya. Maksudnya gitu teh kan kita pengen tuh fokus gitu ya. Tapi gimana ya? Kalau disimpan di highlight doang nggak ini ya. Bisa sih Pak diakalin, paling kita harus kayak foto produk ulang gitu Pak biar si feed-nya juga rapi gitu kan Pak. Iya, nggak maksudnya kan kalau feed-nya makanan ringan mah maksudnya bisa diperbagus ya. Kalau Ya. makanan berat coba misalkan nasi goreng kumaha carana ngebikin bagus foto nasi goreng. Atau misalkan semur daging udah susah, mau gimana gitu ya. Paling Kalau gitu foto mah gitu Pak. ya maksudnya beda gitu kalau produk dalam kemasan mah lebih ini karena kan dia 4 dimensi ya, dia ada tinggi gitu ya. Kalau misalkan itu kan rata ke bawah gitu ya. Makanya animasi kan susah tuh ngeiniin. Tetap aja kita nggak suka gitu. Kecuali kalau nonton Naruto jadi suka pengen ramen gitu. Karena udah berapa ratus episode kan. Gitu. Jadi maksudnya jadi agak ngeganggu juga tuh kalau makanan berat. Kalau enggak juga gimana paling dikemas ulang ya. Nah itu harus dibicarain dulu sama ibunya mau yang mana yang bakalan diiklaninnya. Berarti tugasnya itu ya sama tambah lagi buat ngingetin juga iklan di salah satu atau semua media promosi, media penjualan lah, istilahnya apalah gitu. Terus konten nih sekarang, masalah konten.
ibunya pegang sendiri semuanya atau ada admin khususnya? Kalau akun yang kan tadi itu ya Pak, ibunya juga menyalurkan ke rest area gitu. Nah kalau yang itu dipegang sama karyawannya. Jadi kalau kayak WhatsApp terus GrabFood itu dipegang sama ibunya. Cuman karena ibunya belum terlalu paham dan belum terlalu mengerti, jadi ibu lebih kayak menerima orderan tuh ke WhatsApp sih Pak. Jadi kalau kayak Grab itu kayaknya karyawannya yang kayak ngebantuin kayak gitu. Waduh, terus kamu mau tambahin GoFood sama Shopee. Nah itu memungkinkan, nggak bisa nggak ya? Kalau GoFood sama Shopee itu permintaan dari ibunya sih Pak. Kita menanyakan aja sih kayak pinginnya kayak apa memperdalam yang mana gitu. Terus ibunya minta Shopee sama Grab. Sama GoFood itu. Kalau IG sama FB malah nggak minta ya? IG juga minta, cuman karena ibunya kan kalau Instagram tuh pakai IG pribadi karena soalnya yang buat jualannya itu ibunya lupa password kalau nggak salah Pak. Jadi ibunya bikin lagi tapi pakai IG pribadi. Campur sama kehidupan pribadinya dia dong? Lebih ke makanan, ke jualan sih Pak, si uploadannya juga. Oh, enggak. Takutnya, ya maksudnya kan ajang-ajang pamer kan di situ biasanya. Oke. Berarti sebenarnya kalau anggaplah IG mah sama FB kayaknya ada doang gitu ya kayaknya. Berarti maksud saya gini, feeling saya aja nih, saya kayaknya IG kalau buat ibunya kurang prefer kayaknya ya. Kayaknya ya. Soalnya kan ketika beliau lupa IG password, lupa password IG-nya, nggak diapa-apain ya. Gitu kan, berarti kan nggak fokus di IG. Gitu, tapi minta IG-nya juga. Berarti kalian kan udah bikin IG tuh. Saya juga udah follow karena di follow duluan gitu ya. Terus berarti tugasnya kalau untuk yang IG harus posting foto, belum posting ya fotonya ya? Udah diposting pada di malam. Oh tadi malam. Soalnya kemarin. Rapi gitu Pak fitnya. Iya. Berarti kan berarti cuma semacam katalog aja ya, berarti si IG mah gitu jadinya. Iya, buat foto-foto aja sih Pak biar menarik. Berarti iya. Ya berarti sama berarti di Facebook juga ya. Tapi bedanya kan kalau di Facebook mungkin samain aja kali ya sama di Instagram. Maksudnya deskripsinya gitu. Tapi kalau masalah harganya itu lebih baik jangan diperlihatkan ya. Takutnya berubah. Bener nggak sih? Soalnya kan itu kemungkinan si IG sama FB itu bakalan dibikin terus nggak akan diapa-apain lagi. Kayaknya ya. Bayangan saya kayaknya gitu. Iya sih Pak, tapi kalau makanan ringan tuh harganya sama yang offline. Tapi kalau makanan berat tuh ibunya juga ngasih menu ke kitanya udah harga yang buat penjualan online gitu loh Pak. Ya maksud saya di deskripsinya itu atau di captionnya itu perlu masukin harga jual nggak sih menurut kalian? Khususnya untuk snack lah, untuk makanan ringan gitu. Kalau makanan ringan, kalau menurut saya masukin deh Pak. Harganya bakal berubah nggak sih? Atau berubah nggak sih sekarang misalkan 15, mungkin tahun depan 8, 17 gitu? Kalau untuk kedepannya sih kita belum tahu ya Pak, belum nanya ke ibunya juga. Cuman dari yang sebelum-sebelumnya juga ibunya tuh nggak menaikkan harga juga Pak. Terus ngambil keuntungannya juga ibunya cuma 10% Pak. Waduh. Terus pas kita tanya, kok
dikit banget gitu ya Pak. Terus ibunya juga kan punya kayak mentor gitu ya Pak dari Polban. Nah terus mereka ibunya juga sempat dikomplain kok dikit banget yang ngambil untungnya. Terus ibunya cuma menjawab ya udah sisanya sedekah kayak gitu Pak. Iya kan kalau makanya kan waktu pas pertemuan kita terakhir tuh kalau makanan tuh minimal 30% ya. Ini 10% kecil banget jadi kayak barang ini aja gitu, kayak barang dagangan, apa? Iya kayak barang-barang bukan makanan gitu. Iya berarti dari mentor Polban juga sepemahaman ya sama kita. Kalau makanan minuman biasanya gede, malah kalau minuman bisa 100% kan? Kalau minuman. Nah itu kebijakan. Kalau produk pesaingnya berapa? Harganya sama segitu juga? Apa jangan-jangan produksinya terlalu mahal ya? Perasaan harganya segituan deh. Misalkan 15 sampai 35-an gitu. Kalau yang lain tuh karena mereka kan ibu juga suka ikut kayak apa acara-acara seminar gitu ya Pak. Misalkan ada nih usaha yang sama jualan makanan kayak ringan atau berat juga, tapi mereka yang udah di atas banget gitu Pak. Jadi mereka kan biasanya suka bikin kayak seminar gitu, gimana caranya kayak gitu. Nah, mereka sih jualnya udah di atas banget Pak. Jadi kalau ibunya juga bilang kalau ibunya menaikkan harga tuh takutnya penjualan itu malah makin menurun Pak. Oke. Ya sih itu pilihan sih ya. Maksudnya kan emang kalau naikin harga ada konsekuensinya juga. Berarti ya udah berarti kesepakatannya harga dimasukkan aja ya, kecuali makanan berat gitu. Kalau makanan berat beda-beda. Soalnya kan mungkin ya kan harga daging kan berubah-berubah gitu ya. Biasanya. Gitu. Kalau Pak izin bertanya, kalau makanan berat kita masukinnya di Instagram juga atau Facebook? Atau, soalnya ibunya kan mintanya Instagram tuh makanan ringan dan makanan berat ya Pak ya. Jadi dimasukin aja berarti ya? Iya, begitulah. Ya sebenarnya wajibnya makan makanan ringan aja gitu ya. Cuman kalian berarti harus mikir tuh tambahan biar satu tema gitu ya. Kan nggak mungkin ya kamu bikin makanan ringan backgroundnya warna pink tapi makanannya ini gitu ya. Makanannya makanan berat gitu. Kayaknya kayaknya kurang pas juga. Tapi ya itu dipikirkan aja. Harusnya ada juga posting di FB dan IG semua ini ya. Semua produk termasuk Iya makanan Pak, ini berat. juga udah nyari referensi buat foto-foto makanan berat sih Pak. Kan di situ juga kan kita temanya kan soft ungu sama putih atau enggak rada coklat muda gitu kan Pak. Jadi lebih ke coklat sih buat makanan berat. Kayaknya warna-warna pastel ya kalau saya tadi lihat itu. Karena kan dari 2 tahun lalu tuh bikin warnanya juga kan kayak bikin logo buat ibunya kan warna ungu. Jadi kita lebih memperbarui aja sih Pak. Jadi tidak mengubah logo yang sebelumnya. Jadi konsepnya ngikut sama logo kan biasanya gitu ya. Ya soalnya kalau saya lihat kan ini warna ungu gitu ya. Ya bisa aja sih. Oke, udah. Terus posting di FB dan IG semua produk ya, berarti nanti buktinya juga dilampirkan. Semua produk ya. Jadi kan maksudnya yang tadi saya bilang kayaknya FB sama IG itu cuman itu aja gitu. Bikin semua posting di situ udah selesai gitu kan ya, kayaknya kan. Kalau misalkan ibunya mau kalau misalkan ada kalian gitu kan, kalian masih malin gitu ya, tapi kan yang kita pengenin tuh ibunya juga bisa jalanin, tapi kayaknya enggak gitu kayaknya. Jadi minimal hari ini
semua produk sudah diposting gitu ya, baik itu di FB sama itu. Sama harganya juga berarti ya. Jangan lupa deskripsinya. Berarti yang diposting itu yang makanan ringan dulu ya, Pak ya? Iya, makanan ringan dulu. Jangan lupa deskripsinya juga disebutin dari mulai beratnya berapa gitu ya. Terus apalagi harga atau rasa-rasa gitu ya. Sama jangan lupa kontak, nanti kalian kan bisa ya bikin di deskripsi di profil ya. Jadi kalau mau pesan link ke WA bisa kan? Bisa, Pak. Kita masukin link juga paling, Pak. Ya, link WA yang bisa langsung terhubung ke Bu Lilisnya ya. Kalau di Instagram juga, di Facebook juga sama ya. Berarti itu tugas berikutnya. Ntar saya tulis dulu. Ini sertakan. Oke. Terus gimana rasanya menurut kalian? Menurut saya sih enak, Pak. Rujaknya juga enak, Pak. Tapi yang pedas itu, kalau buat saya pedas banget. Jadi saya lebih milih yang manisnya. Itu udah ada PIRT-nya? Iya Pak, sudah Pak. Udah ya. Itu logo halal juga beneran dari MUI? Iya Pak, dari wawancara sebelumnya juga ibunya sempat cerita kalau UMKM-nya itu sempat diaudit, dicek juga kebersihan, kadar gizi dari si makanan itu, jadi udah terdaftar gitu Pak, udah legal. Nah sebenarnya kalau tahun lalu kalau udah punya perizinan kayak gini tuh bisa masuk ke Transmart ya. Transmart yang di Cimahi kalau misalkan udah kayak gini. Tahun kemarin tuh apa ya produknya lupa, semacam snack ini juga gitu. Iya bener kayaknya stick juga deh gitu. Jadi ibunya tuh sempat masukin ke itu Pak, ke Bandung Kunafe juga kan, karena jadi kayak ini kali ya Pak, nilai uang kali ya Pak si Bandung Kunafenya. Jadi uangnya tuh nggak nyampe ke ibu gitu Pak. Jadi ibunya mulai udah nggak percaya lagi gitu. Iya. Bandung Kunafe yang di Pasteur apa yang di mana? Ya, yang di Pasteur. Oke. Terus masalah itu udah ya. Oke. Sekarang masalah digital marketingnya udah, karena itu kan yang jadi biar bisa, berarti target kalian 10 juta ya? Generasi Ajis ya? Ya udah, tapi kalian jangan bilang ke ibunya bakal naikin 100%. Itu targetnya kalian gitu ya. Yang bakal mempengaruhi nilai gitu aja sih saya mah ya. Kalau misalkan tercapainya 2 juta berarti nilainya 20 gitu aja sih. Gampang ya. Semuanya terukur gitu ya. Oke, terus packaging berarti nggak ada masalah ya? Bapak. Ya. Bapak, kalau targetnya kita turunin gimana Pak? Soalnya kayaknya kegedean. Ya boleh aja. Mau berapa? Jadi 120% boleh. Nanti mungkin didiskusiin lagi Pak sama teman-teman. Biar nggak disalahin ya, Diva ya. Iya Pak.
Gak apa-apa dah, kalian kan punya Yolan, jadi aman lah gitu. Terus sekarang digital marketingnya kita itu ya benar ya, keingatan target itu mulai dicapai ya sekarang. Bukan berarti penjualannya harus dari tangan kalian ya, pada saat kalian masuk penjualan harus naik maksudnya dengan saluran distribusi yang udah ada gitu maksudnya. Gitu. Kalau misalkan memungkinkan mah gitu ya, kalian pernah jualan, ada yang nyantol di Instagram, ada yang nyantol di FB, ada yang nyantol di GrabFood gitu ya. Sambil apa sosialisasi ke ibunya juga. Begitu tuh yang digital marketing. Tadi saya bilang apa ya? Kemasan gimana kemasan? Ada masalah? Bening ya Pak, terus masih ditempel stiker, masih ditempel stiker. Nah ibunya tuh pengen ganti kemasannya tuh yang jadi cuman transparan tuh yang di tengah aja Pak. Jadi itu sih, jadi kita nggak perlu nempel stiker lagi, tapi udah di apa tulisan tuh udah ada di mas. Itu teh ini ya zip ya? Iya. Oh ibunya pengen si plastiknya teh udah ada gambarnya gitu? Iya, jadi nggak usah nempel stiker lagi, terus kelihatan tuh cuma di tengah-tengah aja gitu Pak, si yang transparannya untuk memperlihatkan produknya. Cuma belum nemu yang lebih murah sih Pak. Soalnya kemarin nemu tuh yang 2.500 satu piece. Ya justru kalau Dan itu semua misalkan ukuran sama. kayak gitu teh mahal ya, lebih mahal kalau nggak pakai stiker kan, stiker itu sekitar 200-300-an per stikernya buat ditempel ke situ gitu ya kalau dihitung. Nah kalau di print mah lebih mahal ya. Custom kan jadinya Pak. Terus kan minimalnya kalau nggak salah ada yang ratusan ya, bahkan ada yang ribuan, tergantung kalau pengen murah lebih banyak gitu kan. Lagian ibunya juga kali bikin kayak gitu tuh banyak. Suara saya kedengeran nggak ya? Ini kayaknya sinyal saya jelek apa? Tapi di saya ada ini Pak. Agak putus-putus ya? Itu gambar bapaknya juga nggak gerak. Nggak gerak. Ntar kita ganti, jangan pakai WiFi. Tadi lancar padahal ya. Oke, berikutnya. Ini saya udah ganti sama tethering HP nih, bukan WiFi rumah. Tentang digital marketing ada yang mau didiskusikan lagi nggak kira-kira? Oh, masalah kemasan tadi, kalian gimana? Mau ubah apa bakal tetap targetnya? Kalau kemasan paling kita cari dulu deh Pak, yang apa harga yang lebih murah. Soalnya ibunya juga pinginnya yang murah kan Pak. Kalau 2.500 itu mahal kata ibunya. Emang dia bikin soalnya kan itu semua kemasannya ukuran berapa? sama. Kemasan berapa dia bikinnya? Gimana? Untuk si ukuran kemasannya, Pak? Bukan, Maksudnya? harga kemasannya berapa yang udah ada?
Kalau nggak salah ya Pak, 1.500 apa 2.000 gitu Pak. 1.500 atau 2.000, jadi minimal sama gitu ya? Iya Pak. Kalau bisa malah kata Ibu pengennya yang lebih murah gitu Pak. Emang berapa berapa piece satu kali produksi? 44 Pak. 44 piece. Ya. Oke, tapi itu dimasukin dulu aja ya. Mencari itu apa vendor lah untuk kemasan. Ada lagi yang masa digital marketing sebelum kita beralih ke digital accounting? Gimana? Yang digital marketing udah cukup? Cukup, Pak. Oke, sekarang kita beralih ke digital accounting. Nah, ini kemarin saya udah lihat template-nya pakai yang Pak Randy ya. Pertanyaannya, kalau HPP-nya udah ada belum HPP-nya? HPP-nya dari setiap produk udah ada belum? Sudah ditanyakan di laporan keuangannya tuh HPP-nya tuh udah nyatu semua Pak. Jadi semua produk jadi satu. Cara ngitungnya gimana? Kayak biasa aja sih Pak, pendapat dikurangi HPP di laba rugi, kemudian ada pengeluaran operasional, ada beban-bebannya juga, nanti dihasilkan laba rugi bersih Pak. Bukan. Apa maksudnya? Cara ngitung HPP-nya udah benar gitu. Terus di sana pencatatannya pakai apa sekarang? Kalau pencatatan penjualannya sih Pak manual ya. Saya lihat kemarin di buku, ditulis di buku gitu sama si mbak-mbaknya. Jadi nggak pakai Excel atau apapun gitu. Cuman kayak ditulis misalkan ini hari ini dapat penjualan dari siapa, terus produknya apa, berapa gitu. Udah fotokopi atau di foto? Sudah Pak, sudah dipoto, ada di grup. Di grupnya kalian benernya. Oh iya, grup tanpa Bapak. Ya Pak, nanti dikirimkan ke grup yang Bapak. Enggak usah. Oh iya Pak. Itu kan masalahnya kalian kan. Terus rencananya apa? Masalah pencatatan, si ibunya pengen apa? Kalian pertanyaannya ada juga tentang itu kan? Ngobrol-ngobrol nggak pada saat pembukuannya? Pengennya gimana? Kalau pembukuan sih ibunya mintanya dibuatkan yang lebih mudah aja sih Pak. Biar si ibunya juga
bisa menggunakannya juga gitu. Mau pakai Excel? Kalau Excel belum ini sih Pak, soalnya kemarin juga saya tanya ada laptop, katanya nggak ada lagi rusak. Sebelumnya mah ada, cuman yang sekarang nggak ada, katanya makanya aja tulis manual. Kalau di HP kan kita bisa pakai spreadsheet ya. HP-nya ini nggak apa namanya memungkinkan nggak untuk itu? HP-nya Ibu. Mungkin kan sih pakainya, soalnya HP juga Android yang nggak yang jadul-jadul banget gitu. Ibunya masih muda? Nggak, masih muda juga Pak, cuman orangnya aktif banget gitu Pak. 56 tahun. 56 tahun lumayan ya. Maksudnya tapi dia masih mau belajar. Kalau menurut kalian? Dia atau gimana? Terus senang ngobrol, ibunya juga tahu gitu Pak. Jadi kan semenjak terjun ke jualan gitu, ibunya tuh jadi suka. Suaranya putus-putus ya. Padahal tadi lancar ya. Oke, berarti kalau untuk itu buat format ini ya, buat format pencatatan di spreadsheet gitu ya. Terus hitung HPP. Oh ya Pak, mau nambahin. Terus kan kita juga sempat nanya kalau pencatatannya itu tiap hari, tiap minggu atau per bulan gitu. Cuman kata ibunya tuh kalau pencatatan ibu tuh lebih kayak kalau ibu lagi nyantai aja sih Pak pencatatannya. Jadi kalau misalnya ibunya lagi gak ada kerjaan, lagi nyantai, baru ibu catat. Jadi nggak sebulan, misalkan sebulan tuh belum tentu ibu lakukan pembukuan gitu Pak. Jadi kalau ibunya ada waktu luang aja lagi ini. Berarti kalau kayak gitu kemungkinan besar modal toko sama modal pribadi kecampur ya kayaknya. Kalau modal toko sama modal pribadi, berarti pas soalnya si ibu juga punya dana kayak dana khusus gitu loh Pak, kayak siapa tahu nanti ada hal-hal yang tidak diinginkan gitu Pak. Kayak menyisihkan gitu dari si penjualan itu. Nah itu agak bingung ya, soalnya kita harus butuh data juga ya. Tapi itu tolong coba dikirimin juga deh yang hasil pencatatannya di grup yang ada sayanya ya. Biar tahu juga. Jadi maksudnya tugasnya itu kalian untuk itu bikin ini pencatatannya kalau misalkan ibunya mau belajar pakai spreadsheet aja di HP gitu kan. Kan bisa dari HP kan kalau spreadsheet gitu. Nggak usah pakai laptop gitu. Terus jadi tinggal masukin aja formatnya ke spreadsheet gitu. Jadi bisa lewat HP. Soalnya kalau kalian di sini kalian ada yang bisa bikin aplikasinya gitu. Maksudnya aplikasi Android gitu. Gimana, Ajis? Pernah bisa bikin aplikasi berbasis Android gitu? Enggak paham. Ya, jadi kita harus masukin itu tuh, harus bikin spreadsheet ya kan. Kalau pakai Excel tadi kata Yolan nggak memungkinkan karena laptopnya rusak, jadi kita maksimalinnya HP. Terus karena
Ajis nggak bisa bikin aplikasi, berarti kita harus pakai spreadsheet yang udah ada. Tapi kalau misalkan kita pakai aplikasi yang udah ada, kan banyak ya aplikasi pencatatan yang udah ada juga banyak. Kalau itu mah bukan tujuan kita, bukan tema kita itu memberikan gitu, bukan memberitahu cara menggunakan gitu. Kayak gitu. Nah, ini tugasnya hari ini lumayan banyak ya. Di sini udah terlihat kah si layarnya? Saya udah share screen. Tugasnya ada 12 ya. Sebagian besarnya digital marketing ya. Karena emang niat awal kita pengen nambahin penghasilannya ibu kan. Begitu. Yang nomor 1 sama nomor 2 itu nggak harus selesai hari ini, kan nggak mungkin selesai hari ini ya, tapi progresnya, makanya bilangnya progres. Kalau buat FB ya tinggal langsung sekarang juga bisa gitu ya. Terus ini yang nomor 4 itu maksudnya apa, progres juga ya. Progres iklannya itu mau ya iklannya mau di mana, terus kalian udah didaftarin, minimal sih kayak gitu progresnya. Terus yang kelimanya posting di FB dan IG semua produk. Gitu. Saya izin tanya, kalau yang makanan berat itu harus hari ini juga? Iya, berarti saya paling kasih deadline besok berarti ya. Berarti kita kayak foto yang dari ibunya gitu? Iya, itu masalahnya. Tapi rasanya gini kan, kalau makanannya kan bentuknya frozen nih, itu pun nggak semuanya kan, karena kalau sayur-sayuran mungkin nggak kan, nggak di frozen kan. Kemungkinannya ya, kayaknya gitu ya, yang saya bayangin tuh pasti yang frozen itu daging-dagingan biasanya. Atau ayam-ayaman gitu. Nah, kan biasanya kalau catering itu ada sayurannya juga. Nah, biasanya sayuran itu beli dadakan biasanya. Bener nggak sih? Oh, paling gini aja kali Pak, kita beli kayak makanan beratnya gitu. Terus nanti kita fotoin gitu pas kita beli si nasi box gitu. Emang ada berapa menu? Bukannya pasti menunya banyak kan? Iya. Jadi kita bisa request sih Pak kalau nasi box. Kita maunya apa? Gitu. Terus kalau misalkan terus harga paling mahalnya berapa? Kata ibu tuh 55.000 paling mahalnya. Itu tuh tergantung sih Pak, tergantung yang pesannya mau apa gitu isinya. Atau kayak gini deh, biar lebih mudah gitu ya, biar fokus gitu ya. Salah satu aja gitu ya yang ada apa? Ya salah satu menunya dulu. Terus nanti di deskripsinya bisa disebutkan ya. Bisa disebutkan, bisa sesuai sama pesanannya apa, harga juga menyesuaikan. Gitu kan, kalau misalkan sama ayam terus tahu itu berapa gitu ya. Paket-paketnya beneran ya, kayak gitu kan biasanya. Terus kalau misalkan apa, ayamnya diganti sama gepuk jadi berapa gitu kan. Kalau gepuknya diganti pakai rendang gitu, berapa. Ya Pak, makanya kan di bio Instagram juga di situ kan saya tambahin kan Pak, jadi bisa request menu buat nasi boxnya. Berarti kalau nasi box sih saran saya biar cepet tuh fotonya satu gitu ya, terus di bagian bawahnya itu bisa bisa divariasikan sesuai dengan permintaan gitu. Jadi nggak ngerusak banget feed gitu ya. Tapi kalau misalkan kalian punya fotonya yang semua menu itu lebih bagus gitu. Jadi yang posting di FB ini yang nomor 5 itu ya, termasuk makanan berat minimalnya 1 lah gitu ya.
Jadi bisa hari ini selesai. Gitu. Karena kan ingat fokus kita kan di snack gitu ya. Sebenarnya gitu. Takutnya lumayan loh, susah juga meskipun kalau tulis makanan berat itu susah loh. Meskipun ada yang cuma nambah satu, ya nggak gitu, nggak semudah itu Marisol gitu ya. Jadi harus dipilih gitu. Tapi karena kita juga harus semua iniin ibunya kan, gitu. Terus yang setakan link WA juga bisa sekarang banget, itu gampang ya. Deskripsi termasuk harga di media sosial, oke. Vendor untuk kemasan itu maksudnya kalian dapatnya di mana gitu ya? Di mana, terus harganya berapa gitu ya. Terus nggak apa-apa, mau lebih dari 2.000 juga nggak apa-apa kan, namanya juga mencari ya. Mencari itu kan nggak selamanya langsung dapat gitu. Kadang cocok gitu ya. Ternyata udah deket kenal, ternyata nggak cocok, pisah lagi gitu. Nah ini menentukan HPP tadi belum dapat fotonya ya. Oh ini ada fotonya nih. Tapi ini belum ada kan apa namanya si produknya itu ada berapa biji sih? Ada 5 ya? 5 ini ya? 5 rasa apa? Berarti tadi berapa lupa lagi? Untuk cheese stick itu rasa keju original, kencur. Terus untuk cheese stick itu 4 ya kalau nggak. Terus kalau yang keripik seblak itu yang pedes doang. Kalau yang pangsit itu 2 rasa, bawang sama pedes. Terus ada lagi? Ada 6 kalau berarti. Rujak itu pedes sama manis. Terus oh ya, ini Pak, ibunya juga baru kayak mau adain juga kayak snack buat acara ulang tahun atau apa gitu. Saya juga udah dikasih sih pasti snack-snacknya, cuma belum saya fotoin. Snack itu maksudnya kue basah gitu? Enggak, yang kayak ciki-cikian gitu Pak, kayak teh pucuk. Jadi dan buat ya acara ulang tahun yang kayak gitu Pak. Oke. Oh, jadi gitu ya, bisa. Sama itu juga by request sih Pak, isinya mau apa aja gitu, tergantung pembelinya. Berarti ada sekitar 8 ya, sekitar 8 atau 10. 8 atau 10 produk. Kalau misalkan cara... Oh iya Pak, satu lagi ada kacang panggang produknya tuh. Oh iya benar, kacang panggang. Gimana? Ada rasa A-nya apa aja kacang panggang itu? Kacang panggang mah ada rasanya ya, masa? Jadi cuma satu varian doang masa? Original gitu Pak. Kacang panggang. Iya, berarti ya sekitar ada mungkin saya hitung ada sekitar 10 sampai 13-an kayaknya. Nah, itu dihitungin satu-satu HPP-nya, tapi kalau kayaknya nih cuma beda-beda bumbu aja harganya sama nih kayaknya ya. Kayaknya soalnya kan yang ngebedain bumbunya doang kayaknya gitu. Jadi cara ngitung HPP-nya jadi lebih mudah. Terus si ibunya tahu dari mana 10% kalau dia belum dapat laporan belum punya perhitungan HPP. 10% itu dari mana? Pada saat ditanya berapa marginnya 10%. Jangan-jangan pas kita hitung 80% lagi. Gitu kan? Karena kan HPP-nya belum ada. Gitu. Ya, jadi maksudnya 10% itu dari mana gitu. Kayak gitu tuh harus di ini ya. Jadi cara ngitung HPP udah pada tahu kan atau belum? 6 bulan ngitung 6 bulan belajar ngitung HPP di Akbi. Jadi makanya bahan-bahannya udah pada tahu semuanya yang dibutuhkan untuk membuat satu produk dan takarannya. Berapanya ya Pak? Paling kita juga udah minta si data buat bahan-bahan
pas Yolan kemarin itu baru dikasih sama si ibunya juga, karena ibunya juga ternyata harus nyari-nyari si data-datanya juga gitu Pak. Kalau untuk bahan-bahannya untuk kayak makanan ringan itu ibunya yang paling banyak digunakan tuh terigu, terus telur, terus gula, minyak, terus terigu juga ibu pakai terigunya tuh terigu yang bagus gitu Pak. Terus si makanan ringannya juga nggak pakai pengawet yang kayak gitu-gitu. Jadi pure makanan ringan buat makanan ringan sehat aja gitu Pak. Karyawannya ada 3 orang kan ya? Dibayar Iya, apa? kata ibunya mah kemarin kita lihatnya cuman 1 doang yang ikut kayak apa? Yang ikut wawancara. Yang 2-nya lagi kayaknya nggak apa maksudnya nggak ada di situ deh Pak. Dibayar 400.000 per bulannya sih kata ibunya 2 juta. Ah, berarti terus ini kan ada laporan keuangan 2020 nih. Saya lagi buka itu biaya karyawannya 400.000, berarti beda ya. Iya, soalnya pas wawancara itu kan Diva nanya ya Pak, berapa di gajinya gitu, sistemnya seperti apa. Gajinya sih kalau yang 3 karyawan itu katanya 2 juta per bulan, tapi soalnya kan kerjaan buat mereka tapi dibayar itu per hari gitu Pak. Kalau misalkan ada orderannya 100 berarti mereka bayar 100.000. Jadi dari tiap produk tuh 1.000. Ya, itu nanti dihitung aja. Soalnya kalau misalkan saya ngasih tahu sekarang, cara ngitungnya kaliannya belum tahu secara detail. Jadi nanti ngawang-ngawang lagi, makanya saya pengen kalian itu coba-coba hitung HPP-nya dari informasi yang kalian tahu dari buku penjualan. Gitu. Ini pakai bukunya buku akuntansi ya, buku apa? Ya, buku akuntansi ya. Garis-garisnya zaman masih ada ya buku kayak gini ternyata. Gitu. Oh, ini penjualan semua ya, pembeliannya nggak ada ya? Iya justru itu Pak, pas kemarin saya tanyain teh ibunya nggak ada catatan, terus kayak tapi ibunya bilang ngumpulin bon setiap beli barang kan, terus tapi teh pas saya lihat teh nyatu-nyatu sama barang pribadinya gitu, jadi kayak harus dihitungin lagi, dicekin lagi gitu. Iya berarti caranya mah gini, Yolan gampangnya itu ya, kita harus tahu dulu bahan bakunya apa aja semuanya, dari mulai A sampai Z, terus kita cari tahu harganya berapa di pasaran gitu, perkiraan gitu kan. Misalkan terigu, saya nggak tahu harga terigu berapa ya. Ya harga terigu berapa sih? Saya nggak tahu lah. Sekilo misalkan berapa gitu, misalkan 40.000 misalkan di pasaran. Terus nanti kan bisa di cross check ke ibunya, ibu kalau beli terigu biasanya harga berapa? Misalkan saya mah harga belinya 45.000 gitu, berarti tinggal koreksi gitu kan di itunya jadi 45.000 kayak gitu. Jadi gitu ya cara ngitung HPP-nya. Kalian harus tahu dulu setiap produk itu ada bahan bakunya apa aja, termasuk juga si pegawainya. Pegawainya juga kan kalau kalian belajar ngitung HPP itu kan bahan baku ditambah biaya tenaga kerja langsung ditambah biaya overhead gitu ya. Nah, kita mah nggak lagi kuliah ya, jadi saya nggak akan lanjutin lebih ini gitu. Nah itu makanya harus dihitung dulu gitu. Nah itu yang menentukan HPP.
Kalau menentukan HPP harus bingung dulu kaliannya kalau misalkan sama saya disuapin suka beda gitu makanya. Terus hasil wawancara tuh. Hasil wawancara kemarin di transkrip udah belum? Hasilnya direkam nggak? Nggak ya? Hasil wawancara kemarin? Direkam, Pak. Direkam. Berarti nanti rekamannya diupload sama terus transkrip sama satu lagi foto. Fotonya waktu pada sekalian ke sana. Terus ini buat format pencatatan di spreadsheet ya. Kan kemarin udah ada tuh. Bukan kemarin ya. Ya maksudnya tadi di tugas yang lalu udah dibikin katanya. Tapi masih kayak gitu ya, harusnya bikinnya itu berdasarkan informasi, karena informasi ini baru tahunya kemarin ya. Sedangkan tugas harus dikumpulinya hari Sabtu gitu kan. Nah itu berdasarkan itu. Ada juga yang ini ya. Ini ternyata udah konsinyasi. Peyem Ketan Cimahi. Konsinyasi pojok oleh-oleh Pasteur. Sedikit banget ya. Udah mau harganya lebih murah. Lebih murah 2.000. Oh berarti si ibunya yang ngurangin harganya ya. Bukan si ibunya yang jualnya sama kayak ini. Oh ibunya udah nitip-nitip juga di tempat lain tuh. Banyakannya dititipin ke yang lain juga ya. Iya Pak, tapi kalau kayak ke warung-warung gitu udah enggak Pak kata ibunya. Karena banyak yang mandek. Tapi Juli kemarin masih aktif ya sampai tanggal 13. Oh, gaya kalian udah menjual nih. Berarti udah menjual berapa? 3, 5, 6, 7. 7 piece kalian jual ya. Ini jual ke siapa nih? Orang lain, Pak. Ya kalian kan udah ada 6 orang, jadi kalian juga harus punya harus closing juga ya, maksudnya harus jualan juga. Kan tadi targetnya kata Diva mau 120% ya, Diva ya. 100% kurang challenging katanya. Nah, kalau kayak berarti bukti penjualan kalau ada yang beli gitu diupload juga di Instagram gitu ya, biar orang-orang pada percaya gitu. Boleh. Nah itu terserah gimana enaknya sih. Jangan di feed kali ya. Kalau bukti itu mah ya di highlight biasanya. Tapi di highlight ya. Jangan di Snapgram juga ada belum banyak followernya. Belum dilihat udah hilang kan kalau di SG mah ya. Ya paling gitu ya si itu mah ya. Terus apalagi tuh? Buat format pencatatan spreadsheet berarti sesuai dengan catatan yang ada. Penjualannya aja ya. Loh kok menentukan HPP sama hitung HPP sama? Tuh, jadi 11 lah berkurang tuh. Kayak gitu. Ini tugasnya, deadline-nya mau kapan hari ini? Jam 10 cukup. Sekarang teh tanggal 2, tanggal 3, besok aja ya. Besok aja, Pak. Tapi 14 hari lagi loh ini. 15 hari lagi loh. Ya ampun. Ya udah besok deh. Ya, kita usahakan hari ini. Hari ini lumayan banyak ya. Ya karena namanya juga KKN ya, jadi kerjanya harus banyak ya. Kalau kerjanya cuma 1, 2, 3 mah, ngerjain sambil nonton Korea juga beres ya. Cuma 3 episode gitu.
Ini simpan. Nah gitu ya. Yang pencatatan keuangannya yang digital countingnya belum kelihatan jelas ya. Masalahnya apa? Cuman tadi kalau lihat dari penjelasannya Yolan, yang masalah yang kecampur teh apanya Yolan? Pembeliannya apa kan udah mah nggak ada catatannya, terus saya cuman bisa lihat bond-bondnya, bond pembelian beli apa aja tuh ya nyatu sama pembelian pribadi gitu, maksudnya nggak bisa lihat total, jadi harus tetap dilihat satu-satu mana aja yang termasuk ke bahan-bahan produksi misalkan kayak gitu. Terus belinya itu di mana? Di Alfa gitu, di Borma atau di mana? Ya banyak sih, ada di Alfa, Borma gitu-gitu. Pasar juga ada. Lebih Modalnya ke ini sih Pak, kayak ke apa, tempat grosiran gitu kalau beli bahan-bahan. Karena mereka belinya balan kata ini. Jadi nyetok gitu Pak, si bahannya. kalau modalnya berapa? Modalnya Ibu? Nggak tahu ya. Itu pertanyaan-pertanyaan tentang digital countingnya belum. Sebenarnya kalau yang counting mah semua data udah terkumpul gampang ya. Nanti itu tugasnya besok aja deh. Atau sekarang dicari dari sekarang, nanti tinggal di sortir apa aja yang belum dapat gitu. Ya, ini saya nggak akan terlalu banyak membeban. Jadi accounting kenapa dibelakangin? Karena accounting itu butuh data. Kalau datanya udah terkumpul semua, selesai gitu sebenarnya. Jadi kita titik perhatiin dulu yang beberapa pertemuan hari ini, beberapa pertemuan belakangan ini kita yang marketing dulu gitu. Silakan, ada yang mau ditanyakan? Oh iya Pak, mau berpendapat juga. Kemarin tuh kita sempat nanya tentang aset, modal, sama si utang si ibunya. Terus ibunya tuh sempat bilang, oh ada di catatan saya, katanya nanti aja dilihat. Nah udah, tar sama ibu dikirimkan di WhatsApp. Terus udah ada? Kirimkan. Terus kemudian kemarin Yolan kan ke sana. Nah, datanya itu nggak ada untuk apa saldo neracanya tuh Pak. Jadi kita juga agak. Iya, bagus dong kalau nggak ada. Berarti tugas kalian nambah buat ngitungin kekayaannya kekayaannya Nyonya Lis gitu ya. Gitu, Diva. Jadi bagaimana? Oke. Malah keluar sendiri. Gimana? Ya, dimasukin Pak. Sorry, ulangi lagi. Gimana tadi? Ntar saya ganti dulu HP lagi. Gimana? Laporan. Laporan kenapa? Bapaknya keluar ya? Kayaknya sinyal deh. Iya nih. Sinyalnya atau Zoom-nya ya? Apa saya udah ganti-ganti ini loh. Udah pakai Tetri. Udah pakai WiFi masih kayak gini. Gimana terakhir tadi? Ulangi lagi. Yang masalah pencatatan.
Iya Pak, jadi untuk kayak aset kayak mobil, rumah, motor, jadi Ibu nggak mau ngemasukin ke laporan gitu Pak. Jadi Iya. lebih baik bagaimana Pak? Oh, yang maksudnya kamu tuh kan ngitungin teh asetnya usahanya, bukan aset pribadi. Aset usahanya kalau si mobil itu gitu ya, punyanya pribadi atau punyanya usaha. Kalau punyanya pribadi jangan dimasukin. Gitu. Tapi ada mobil yang kan yang satu untuk pribadi, yang satunya lagi kayak buat ngantar kayak catering kayak gitu-gitu kalau ada pameran atau apa gitu Pak. Tapi yang mobil itu juga tidak dimasukkan ke dalam laporan itu juga Pak. Nah itu mobilnya mobil siapa tuh niatnya? Mobil buat usaha atau mobil buat pribadi atau kebanyakannya mobil itu dipakai buat apa? Buat usaha atau buat pribadi? Dipakainya kalau ini aja sih Pak, kalau misalnya ada apa pameran kayak kalau bawa banyak, terus kalau ngirim kemana gitu, pesanan gitu. Selalu pakai mobil itu. Ya, yang mobil yang disimpan di luar itu. Terus mobilnya udah lunas? Belum tahu Pak. Ya itu yang pertama yang harus ditanyain itu mobilnya itu kalau misalkan dibeli untuk usaha berarti masuknya di kekayaan usaha. Kalau mobil itu untuk pribadi terus digunakan sesekali untuk ngirim berarti itu mobilnya pribadi. Terus kalau misalkan kalau nanti ada biaya gitu ya. Kalau ada biaya berarti nanti masuknya biaya misalkan bensin gitu ya. Atau biaya sewa gitu. Meskipun nyewanya ke diri sendiri kayak gitu. Jadi data-data itu dari sekarang gitu ya harus dikumpulkan. Dari mulai pembeliannya nih Yolan gitu ya. Pembeliannya itu harus meskipun bercecer tapi kan harganya kita bisa tahu kan maksudnya nggak akan beda jauh gitu kemungkinannya gitu makanya tadi awalnya harus tahu dulu bahan-bahan yang digunain ya. Modalnya tuh modal per produk atau keseluruhan Pak? Kalau yang disebut modal itu semuanya dari mulai Ya, berarti. dari mulai peralatan perlengkapan Makanan aja. gimana Nggak, maksudnya yang makanan berat masuk juga nggak? Iya, masuk juga kalau misalkan Nyonya Lis itu satu usaha 2 produk gitu. Pokoknya cari aja dulu gitu. Nanti bakalan ketahuan kok masuknya itu ini nanti kemana. Terus apa bisa dipisah atau enggak gitu. Soalnya datanya belum lengkap gitu. Begitu, silakan. Ada yang mau ditanyakan lagi? Jadi sambil menunggu ya, dan ini membutuhkan waktu lama emang kadang ngumpulin data ini. Jadi ambil aja data ini, terus yang mana aja yang ini apa namanya, yang mana aja yang termasuk aset usaha, yang mana aja yang bukan aset usaha, gitu. Tapi minimalnya HPP dulu gitu ya, yang tadi. Begitu. Silakan ada Pak, yang. izin bertanya lagi. Kan ibunya tuh minta dibuatkan proposal. Sedangkan kan kita tuh tidak ada, maksudnya belum pernah ada yang bikin proposal gitu kan Pak. Nah, kita juga nyari referensi-referensi, bingung. Jadi takut salah juga Pak. Jadi menurut aku gimana? Iya, maksudnya proposalnya tuh bentuknya kayak gimana ya? Maksudnya proposal itu kan pengajuan ya. Kalau ini kan pengajuannya bukan pengajuan bukan pengajuan biaya ya, tapi pengajuan produk kita biar dijual gitu kan ya. Kayaknya sih kayak gitu. Nah, jadi diskusi aja sama ibunya butuhnya kayak apa, yang kayak gimana. Sebenarnya kan proposalnya berarti intinya niat, apa bukan niat ya, mengiklankan kalau produk saya itu bagus, terus nanti di sana disebutin
berapa penjualannya paling tinggi gitu kan, biar si yang punya tempat itu percaya sama produknya gitu. Terus kalau misalkan dibutuhkan analisis SWOT gitu ya terhadap produknya, lakukan gitu proposalnya itu. Kalau misalkan produknya kelebihannya di mana, bla 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 gitu. Perbedaan dengan diferensiasinya apa dengan produk lain kayak gitu. Biasanya sih malah sebenarnya beda-beda ya. Justru kalau proposal sekarang itu lebih to the point gitu. Misalkan latar belakangnya langsung pangsa pasarnya berapa persen gitu ya di Cimahi atau di Bandung atau di Jawa Barat pada umumnya gitu. Isinya itu biasanya gitu. Terus habis gitu deskripsi produknya ada apa aja, terus yang jadi produk unggulan apa, terus kenapa itu jadi produk unggulan gitu. Terbuat dari apa, terus juga disebutin izin-izin yang sudah dimiliki. Tadi ada PIRT, kemudian ada MUI yang saya tadi sekilas lihat gitu ya. Nomornya berapa gitu-gitu. Terus harga jualnya berapa di pasaran. Terus yang terakhir kalau nggak salah tentang ini penawaran harga. Jadi kita itu nawarin harga, misalkan di harga yaudah deh harganya 12.000 misalkan. Kalau misalkan mau khusus untuk di tempat ini. Gitu. Nanti jualnya harganya sama dengan yang kita jual. Kalau potensinya bagus di sana. Atau misalkan pengen harganya mah tetap aja 15.000 misalkan. Misalkan tempatnya mau jual berapa terserah. Gitu. Sistemnya juga mau apa? Mau jual lepas apa konsinyasi. Gitu sih isi proposal pada umumnya gitu biasanya. Begitu. Ada lagi? Kira-kira yang mau didiskusikan? Gitu ya. Jadi bisa dilanjut aja. Ya, gimana? Ya, Pak. Ya Pak, ibunya tuh sempat cerita kalau 2 tahun lalu tuh di tempatnya tuh ada yang KKN juga dan ikut-ikut bantu produksi gitu Pak. Nah kalau kita kan dilarang ya Pak, jadi tidak usah aja atau bagaimana Pak. Terus kemudian kita ke UMKM-nya itu berarti kalau lagi gini cuma untuk ambil data aja berarti ya Pak? Izin menambahkan, soalnya kan kita kan ibunya juga minta daftar absen kan Pak. Berarti itu di absennya pas kita datang ke sananya aja atau gimana? Iya. Masalah tadi ya yang bantu produksi, ibunya minta nggak yang produksi? Minta sih enggak. Jadi ibunya juga nawarin sih kalau butuh apa-apa datang aja. Cuman harus ngabarin dulu takut ibunya lagi nggak ada di rumah. Ya kalau misalkan serba salah sih ya kalau kondisi kayak gini tuh. Kalau saya sih lebih pengen kalian tuh tetap ke sana buat produksi gitu ya, maksudnya biar tahu nanti produksinya kayak gimana. Jadi pada saat nentuin HPP itu lebih gampang gitu kalau kalian udah pernah bikin daripada kalian hanya tahu informasinya aja, cara bikinnya cuma dari lisan aja gitu. Ya gimana ya? Paling nentuin hari buat kayak ikut produksi gitu ya Pak ya. Tapi nggak setiap hari gitu, cuman buat kita ngambil data buat supaya bisa ngitung HPP-nya gitu. Biar kita bisa ngeliat langsung ya Pak ya. Iya. Tapi maksudnya kalau misalkan ibunya, ya kalian tawarin aja dulu, ibu butuh kita untuk apa ya, kalian sebutin aja kondisinya kalian gitu ya. Ibu butuh kita datang ke sana buat bantu produksi atau enggak gitu ya. Kalau misalkan butuh, ya nanti kita ke sana, tapi kita enggak enggak semuanya langsung ke sana gitu ya. Biar kita juga jaga juga misalkan protokolnya atau 2 orang dulu, 3 orang dulu gitu ya.
Nah, kayak gitu palingan mensiasatinya. Jadi jangan sampai semuanya langsung ke sana deh gitu. Terus bilangin juga sebenarnya kita tuh di kampus gitu ya, tidak diperkenankan untuk terlalu sering ke tempat, ke objek KKN karena kondisi kayak gini gitu. Tapi Ya, kalau yang itu kita udah bilangin kok. ya gitu, tawain aja dulu, maksudnya biar nggak terkesan kayak gitu. Makanya karena nggak terlalu bisa ngebantu di sana, maksimalin di digital marketing tadi gitu, kayak gitu. Bahkan kalau perlu kan foto-foto ininya juga ya, foto dokumentasi tempatnya di mana, itu kan buat buat GoFood kan gitu ya, tempatnya di mana, terus lokasinya di mana kan, titiknya gimana gitu-gitu kan, terus ke sana kayak gitu. Jadi disiasati aja. Kalau ibunya minta datang aja ke sana, tapi jangan semuanya. Kalau ibunya nggak minta, kalian tawarin gitu. Terus masalah absen, ya pada saat kalian ke sana aja absennya. Jadi misal kamu mungkin dari fakultas juga nggak ngasih minimalnya gitu. Kalau tahun kemarin kan ada minimalnya, harus berapa kali ke sana gitu. Ada sedikit kelonggaran dalam. Tapi kalau absen tuh kan karena nggak semuanya ke sana, jadi pas di absen tuh hanya orang yang datang ke sana atau semuanya ikut terabsen gitu. Iya, ya ke sana aja. Justru absen itu menunjukkan kalian itu taat prokes, tahu. Oh iya. Jadi itu tapi harus semua nama kita kan saya kan sama yang lain kan udah pernah ke sana, nanti hari berikutnya siapa yang belum pernah ke sana kayak gitu Pak, biar semuanya itu ada gitu sih absennya gitu namanya. Iya, kalau saya sih karena kondisinya kayak gini tidak memaksa kalian harus ke sana, tapi minimalnya 1 atau 2 kali pernah ke sana. Kan pasti di antara kalian ada 1 atau 2 orang yang bakal sering ke sana karena mungkin dekat atau apa gitu ya. Tapi di antara kalian juga 1 atau 2 kali harus pernah ke sana kayak gitu. Nggak harus tiap hari gitu. Atau nggak harus selalu paling banyak, nggak ya. Karena kondisinya kayak gini, kayak gitu. Ada lagi? Oke. Gimana? Nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan bisa diskusiin di grup aja ya. Kalian udah bagus sih kalau saya lihat ya, dari mulai cara mencari informasinya gitu ya. Kemudian aksinya udah lebih bagus dari tahun kemarin. Tapi nggak tahu ya stamina kalian sekuat apa. Apakah makin naik apa makin turun. Gitu. Oke. Mungkin karena hari ini banyak yang harus dikerjakan oleh kalian, jadi kalian sudah bisa mulai mengerjakannya. Nanti paling pertemuan berikutnya sesuai sama kondisi aja ya. Kalau misalkan ada yang perlu diskusikan secara langsung, kita agendakan. Kalau nggak ada dan cukup di WA, ya udah di WA aja gitu. Oke, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.